Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini bakalan mempresentasikan tentang materi dari analisis perancangan sistem informasi yang tentang isinya pendokumentasian kebutuhan dan analisa kelayakan sistem. Sebelum masuk ke presentasi, saya dan teman saya dan mungkin satu kelas TIA 4 malam turut berduka cita atas wabahnya virus corona yang semakin hari semakin nambah, entah korban yang meninggal atau korban yang terjangkit virus. Semoga virus yang semakin hari semakin menambah korbannya ini semoga dikurangin lah. Saya dan teman-teman ingin mengingatkan saja untuk menjaga kebersihan, terapkan pola kehidupan sehat dengan cuci tangan, batuk ditutup dengan siku atau bersin juga. Ya, masuk ke dalam materi. Yang pertama, pendokumentasian kebutuhan yang akan dipresentasikan oleh saya, Kemal Sumafiandi. Oh ya, perkenalan tadi ya. Tadi di awal ada saya dan teman saya Alim Nugraha. Ya, lanjut pendokumentasian kebutuhan ya, lupa. Sorry. Dari use case. Use case sendiri merupakan sebuah kegiatan atau juga interaksi yang saling berkesinambungan antara aktor dan juga sistem. Bisa lihat di gambar. Ini pemanis aja, nggak saya jelasin. Nanti ada gambar sendiri, cuma ya gambaran kecilnya. Jadi yang saya tangkap antara aktor dan sistem ini, dia jatuhnya kayak ini aktor, ada sistem. Sistem ini bisa apa aja. Nah, bisa apa ajanya itu dilakukan oleh si aktor ini. Misalnya kayak mesin ATM, dia bisa ngapa aja mesin ATM ini. Intinya aktor dan sistem itu harus saling berkesinambungan. Jadi sistem ini akan bekerja kalau aktor itu menggunakan sistem itu sendiri. Sini atau dengan kata lain, teknik secara umum digunakan guna mengembangkan software atau sistem informasi guna memperoleh kebutuhan fungsional dari sistem yang ada. Selanjutnya, use case itu bisa direpresentasikan dengan urutan langkah yang sederhana. Sebagai berikut, use case merupakan pemodelan untuk menggambarkan kelakuan behavior sistem yang akan dibuat. Selanjutnya, use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut yang ditekankan pada diagram. Ini adalah apa yang diperbuat sistem dan bukan bagaimana. Jadi ketika aktor melakukan sesuatu pada sistem, dia apa yang terjadi pada sistem gitu, bukannya bagaimana sistem ini terjadi, apa yang terjadi pada sistem. Selanjutnya, sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor, user atau sistem lainnya dengan sistem. Use case menjelaskan secara sederhana fungsi sistem dari pandang user. Jadi ini secara gamblang banget menjelaskan sebuah sistem kepada user. Kan kadang user ada yang ya maaf gaptek banget sama sistem yang ada. Nah, ini fungsi use case ini untuk menjelaskan kepada si user ini yang mungkin pengetahuannya kurang agar lebih paham dengan sistem yang ada, seperti itu kurang lebihnya. Nah, use case sendiri mempunyai tujuan, manfaat, dan karakteristik. Tujuannya memetakan kebutuhan sistem, selanjutnya mempresentasikan interaksi pengguna terhadap sistem, dan untuk mengetahui kebutuhan di luar sistem. Selanjutnya, manfaatnya digunakan untuk berkomunikasi dengan end user dan domain expert. Itu tadi intinya yang membuat sistem ini kan pastinya orang-orang yang expert nih.
Nah, end user ini ya, end user tadi penggunanya ini agar lebih mudah. Kayak misalnya kalkulator kan nggak tahu tuh dalamannya kayak gimana. Nah, akhirnya dibuatlah kayak gini, ini buat nambah, ini buat ngurang, ini buat sama dengan ini sekian kayak gini. Jadinya user akan lebih mudah mengetahui cara-cara menggunakan sistem ini dengan menggunakan use case. Selanjutnya memastikan pemahaman yang tepat tentang requirement dan kebutuhan sistem. Ya tadi kayak ini sistem ini butuhnya apa aja, kita sebagai user menggunakannya gimana aja gitu. Terus selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi siapa yang berinteraksi dengan sistem dan apa yang harus dilakukan sistem. Selanjutnya interface yang harus dimiliki sistem. Selanjutnya digunakan untuk verifikasi. Terus karakteristik use case itu adalah interaksi atau dialog antara sistem dan aktor, termasuk pertukaran pesan dan tindakan yang dilakukan oleh sistem. Use case diprakarsai oleh aktor dan mungkin dilibatkan peran aktor lain. Use case harus menyediakan nilai minimal kepada satu aktor. Nah, selanjutnya use case sendiri memiliki bagian. Nah, ini yang tadi saya kasih bilang, ada gambar yang akan saya jelasin ya. Ini gambarnya. Jadi di use case sendiri ada sistem, ada aktor, use case itu sendiri, ada dependency, ada generalization, ada association. Nanti akan dijelaskan di belakang. Sekarang ke sistem dulu yang pertama. Sistem itu adalah sebuah batasan, sebuah sistem dalam relasi dengan aktor yang menggunakan di luar sistem dan fitur-fitur yang harus disediakan di dalam sistem. Ya tadi kayak user dan sistem itu sendiri. Ya sistemnya aktor-aktor ini kan user tadi, dan yang fitur-fitur ini kan ada dalam sistem itu sendiri. Dan selanjutnya aktor. Aktor ini sebagai user tadi yang menjalankan sistem. Jadi aktor adalah segala hal di luar sistem yang akan menggunakan sistem tersebut untuk melakukan sesuatu. Bisa merupakan manusia, sistem, atau device yang memiliki peranan dalam keberhasilan operasi dari sistem tersebut. Selanjutnya use case. Mengidentifikasi fitur kunci dari sistem. Tanpa fitur ini, sistem tidak akan memenuhi permintaan user atau aktor. Setiap use case mengekspresikan goal dari sistem yang harus dicapai. Selanjutnya association, mengidentifikasi interaksi antara setiap aktor tertentu dengan setiap use case tertentu. Yang 5, dependency include dan extend, mengidentifikasi hubungan antara dua use case di mana yang satu memanggil yang lain. Include, jika pemanggilan memerlukan adanya kondisi tertentu, maka berlaku dependency. Extend, yang keenam generalisasi, mengidentifikasikan relasi antara dua faktor atau dua use case yang mana salah satunya menginherit dan menambahkan atau override sifat dari yang lainnya. Halnya proses pemodelan use case. Gambar sebagai pemanis aja ya, tapi nanti agak ya nyinggung-nyinggung lah. Penggambaran use case. Use case juga dapat digambarkan dalam bentuk diagram aktivitas atau activity diagram seperti gambar yang di samping. Diagram aktivitas memperlihatkan rangkaian aktivitas, urutannya, dan pilihan keputusan yang dibuat untuk mengindikasikan aktivitas mana yang akan dilakukan. Seperti ini kan. Ini seperti vending machine kayaknya ya. Pertama ada insert koin, masukkan koin kepada mesin, mengecek apakah koin itu cukup. Nah, jika koin itu cukup, si sistem bakal nampilin minuman yang
pas dengan uang itu. Kalau nggak cukup, si sistem bakal nggak nampilin itu. Nah, ketika cukup dilanjutin, show that drink now can be chosen. Nah, jadi kan ada daftar minuman di situ. Nah, memilih akhirnya bisa kekirim. Kita ketika kondisinya uangnya nggak cukup, sistem nggak nampilin dan akhirnya nggak bisa pesen. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini kayak flowchart. Emang flowchart sama use case mungkin nanti ada yang bisa nambahin di kolom komentar. Saya sempat nyari tapi mungkin lupa. Ya, lanjutnya model use case harus mudah dikomunikasikan ke user dan tidak harus digambarkan secara formal. Ya tadi kayak saya bilang, model use case itu benar-benar kayak ini loh caranya, benar-benar gamblang. Orang yang gaptek pun mungkin tak paham dalam membaca use case ini. Mungkin kalau bedanya use case dengan si flowchart, mungkin ini kayaknya, tapi mungkin bisa dijelaskan nanti di kolom komentar sama teman-teman yang lebih tahu. Itu penangkapan saya, nanti gampang kita diskusikan. Selanjutnya, penggambaran use case sebagai sebuah komplement berisi deskripsi lengkap dan umum sejumlah skenario aktual yang digunakan untuk mengilustrasikan apa yang terjadi ketika sebuah use case diinstansiasi. Skenario mengilustrasikan sebuah kasus khusus dengan aktor dan use case sebagai instan aktual. Customer dapat memahami sebuah use case yang kompleks ketika skenario yang lebih praktis menjelaskan tingkat laku sistem. Terus pengujian use case. Pengujian use case melalui tahap verifikasi dan validasi. Verifikasi berarti mengkonfirmasikan sistem telah dibangun secara benar atau menurut spesifikasi pembuatan. Validasi menjamin sistem yang sedang dibangun benar-benar yang dibutuhkan customer atau end user. Hasil eksekusi sistem dimulai dari kegiatan ini. Orang yang berperan dalam sistem kemudian mengatakan apa yang dia lakukan ketika use case dieksekusi. Developer tidak termasuk berperan yang dimainkan. Dengan cara ini diketahui kegiatan apa yang perlu dideskripsikan dan apa yang tidak perlu dideskripsikan. Tiap-tiap orang dapat bertukar peran untuk pengujian yang lebih baik. Selanjutnya, analisis kelayakan sistem. Analisis kelayakan sistem itu terbagi dari 4. Ada kelayakan teknik, kelayakan operasional, kelayakan hukum, dan kelayakan ekonomi. Yang pertama, kelayakan teknis. Kelayakan teknis menyoroti kebutuhan sistem yang telah disusun dari aspek teknologi yang akan digunakan. Seperti apakah teknologi yang dibutuhkan sudah tersedia? Apakah teknologi yang akan digunakan ini dapat berintegrasi dengan teknologi yang sudah ada? Apakah sistem yang sudah ada dapat dikonversikan ke sistem dengan teknologi baru? Apakah organisasi memiliki orang yang menguasai teknologi baru ini? Jadi kayak antara SDM dan SDA-nya harus berkesinambungan dalam menyoroti kebutuhan sistem yang telah disusun. Selanjutnya, kelayakan operasional. Kelayakan operasional menyangkut beberapa aspek. Untuk disebut layak secara operasional, usulan kebutuhan sistem harus benar-benar bisa menyelesaikan masalah yang ada di sisi pemasaran sistem informasi. Di samping itu, informasi yang dihasilkan oleh sistem harus merupakan informasi yang benar-benar dibutuhkan oleh pengguna tepat pada saat pengguna menginginkannya. Ya, contohnya kayak apakah sistem dapat memenuhi tujuan organisasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan? Apakah sistem dapat diorganisasikan untuk menghasilkan informasi pada saat yang tepat untuk setiap orang yang membutuhkannya? Apakah sistem baru memerlukan restrukturasi organisasi dan bagaimana akibat strukturisasi ini terhadap orang-orang yang ada di organisasi? Apakah diperlukan pelatihan atau pelatihan ulang? Apakah personel di dalam organisasi dapat memenuhi kriteria untuk sistem baru? Dan selanjutnya, kelayakan hukum. Kelayakan hukum lebih kepada pembangunan sistem yang tidak bertentangan dengan peraturan dan norma yang berlaku. Ya, kurang seperti kayak copyright gitulah. Seperti itulah. Terus kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi berhubungan dengan return on investment atau beberapa lama biaya investasi dapat kembali.
Analisis kelayakan ekonomi juga akan mempertimbangkan apakah manfaat melakukan investasi ke proyek ini atau kita harus melakukan sesuatu yang lain. Analisis kelayakan ekonomi didetailkan dengan analisis biaya manfaat. Metode kualitatif, analisis payback, analisis net present value, return of investment. Kita ke studi kasus. Studi kasus di sini ada membangun sistem informasi penjualan secara online, e-commerce pada Viola Batik. Visinya menjadi toko yang menyediakan berbagai jenis dan merek pakaian wanita yang lengkap dan terjangkau, juga menguntungkan dalam industri perdagangan. Misi untuk mewujudkan visi tersebut dengan memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan, serta memprioritaskan kualitas setiap produk dan memperluas pasaran lingkup distribusinya. Kelayakan teknis dari studi kasus tadi, berdasarkan analisis teknologi dari segi hardware, Viola Boutique sudah memiliki perangkat komponen yang layak dioperasikan dengan perangkat untuk terhubung ke jaringan internet. Dari segi software, sudah tersedia software untuk mengakses internet, dan dari segi brandware, Viola Boutique sudah mempersiapkan karyawan yang menguasai teknologi internet untuk diposisikan sebagai selanjutnya. Kelayakan hukum, secara hukum website yang digunakan telah memenuhi aturan undang-undang yang berlaku dikarenakan website yang dibuat menggunakan perangkat lunak yang legal serta perangkat lunak open source. Selanjutnya, software utama yang dipakai untuk menerapkan sistem adalah software yang orisinal berdesain untuk sistem operasi XP. Hanya kelayakan operasional. Sistem ini dibuat dengan memperhatikan cara mengoperasikan sistem berdasarkan kebutuhan pengguna dan Viola Boutique untuk mengakses informasi. Desain dan struktur sistem yang dibangun tidak berbeda dengan yang biasa digunakan dengan tujuan mempermudah pengguna. Dari kelayakan sistem operasional ini, sistem ini layak dioperasikan. Selanjutnya, kelayakan ekonomi. Untuk menganalisa kelayakan ekonomi digunakan kalkulasi yang dinamakan cost benefit analysis atau analisis biaya dan manfaat. Tujuan dari itu adalah untuk memberikan gambaran apakah manfaat yang diperoleh dari sistem yang baru lebih besar dibanding dengan biaya yang dikeluarkan. Secara ekonomi layak yang akan dijelaskan menggunakan analisis biaya dan manfaat. Cukup sekian dari presentasi kami dari video ini. Kalau ada yang ditanyakan atau yang ingin didiskusikan di kolom komentar. Oke. Sekian dari kami. Kalau ada salah, maafin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.